Advokat Rakyat Agus Salim, SH, SPHP, FPR, Amit Swaib SH, Kasogi Hamonangan SH mendampingi masyarakat Tojo Una-Una ke kantor Satgas Agraria untuk mengawal masyarakat Tojo. Langkah ini diharapkan dapat mendorong proses penanganan yang transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Ya tuh ini kelalaian fatal. Kalau Anda tahu itu adalah kawasan hutan, berarti pemeriksaan awal ini. Karena ada verifikasi awal itu. Nanti ini ada Pak Marta, bagian di kehutanan di bagian teknis. Cuma memang perlu yang saya ingin tahu dari Bapak-bapak, terutama dari ini, dari bukan Bapak-bapak tapi kehutanan. Apakah objek yang dengan masyarakat punya dengan tetap diklaim sebagai kawasan hutan itu sudah penunjukan atau penetapan? Itu dulu, karena itu dua hal yang berbeda. Kasihkan dulu SK-nya. Gitu. Kalau memang dia SK penetapan, dari Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan. kenapa bisa dia terbit kalau begitu? Taufik Abdullah, siapa Taufik Hidayat. Oh, karena sudah ada? Ya. Oh, oke. Ini 2018, itu SIM terbit kapan? 2019. Hmm. Betul kelalaian BPN. Kalau justru SIM duluan, baru kehutanan ini, itu berarti enak kita bisa batalkan. Ini dia yang membuat batalnya SIM. Karena lebih dulu itu surat itu keluar. Sebagai pertimbangan, Ya. di pembatalan sertifikat itu ada 15 sertifikat yang terbitkan 2013. Ada yang 2013. Dibatalkan juga? Dibatalkan juga. Ada 2018 2. Udah ya. Kita panggil saja Eva. Harusin baku batuk itu orang. Mana lempar yang gelas aqua sini sudah. Tahan selesai. Salah satunya orang coba cek di peta di belakang rumahnya orang itu tanah. Pak, saya tanya ke Bapak. Tanah ini dahulu ini apa? Memang sampai saat ini dikuasai? Terus menerus? Terus menerus dikuasai. Dalam bentuk apa? Kebun? Perkebunan. Ada juga tanaman? Ada. Ya kalau kebun tanaman. Ada rumah, ada apa? Ada. Ini identifikasi sebagai bukti kuat Bapak-bapak dalam proses ini. Nah itu menurut saya Gus menjadi kelengkapan dari apa yang sudah dilakukan Agus adalah membuktikan bahwa masyarakat dengan itikat baiknya dan telah menguasai terus menerus. Itu harus kita buktikan di lapangan, Pak. Saya tambah lagi, Bu. Sejak kapan Bapak menguasai itu juga, Pak? Iya. Kan kalau penerbitan SHM itu pasti ada namanya surat. Kita juga biasa bermohon SHM, Pak. Pasti ada surat keterangan desa, ada surat penguasaan tanah, ada kita bayar pajak. Kan itu kelengkapan-kelengkapan yang menjadi syarat itu. Untuk terbitnya satu namanya yang disebut dengan SHM itu. Ada itu? Waktu itu? Kan pasti ada itu, Pak. Ada bayar pajaknya, ada tanamannya, ada saksi, ada riwayat penguasaan tanahnya. Bisa Ya. Begini, waktu 2011 kemarin itu tidak dibuat pengukuran, tidak dimintai seperti SKPT atau apa. Yang penting kita kemarin itu bawa dari bahan ukur itu kemarin Pak Ibu di lokasi orang ukur. Setelah itu dia tanda batas-batas barat utara siapa satu semua jelas di situ. Nah, jadi setelah itu diukur 3 hari diukur itu Bu, baru transfer ke BPN dia punya hasilnya itu. Ini program apa dulu, Pak? Program Prona ini. Baru ya, maaf bisa tambahkan sedikit. Iya. Baru yang di sertifikat kemarin itu Pak, Ibu, di dalam kawasan kelapa kami Pak, Bu. Dalam perkebunan kelapa. Kelapa yang sudah 20 tahun. Apa lawan ini, Pak? Sekarang masih kelapa?
Masih di Ini fotonya, Bu. di dalam perkebunan Masih masyarakat. kebun. Ini Pak Marta. Kebun aktif masyarakat nih. Sejak kapan dikuasai ini? Sebelum Indonesia merdeka itu, orang kelapa. Bapak intinya punya jalan lah ini. Nanti Insyaallah, coba amin. saya silakan dulu Pak Marta. Ini kalau untuk sekedar hari lalu apa yang disebutkan ini kalau saya lihat tadi dokumentasi kebun masyarakat itu kebun-kebun sudah lama itu. Nah, pertama kalau memang ini adalah sudah ada penetapan kawasan hutan, dan memang ini terbitnya itu juga terbit penetapan itu kan agak ini juga ya kalau misalnya memang itu adalah kebun masyarakat harusnya tidak dimasukkan dalam area kawasan hutan mestinya kalau memang itu ada warga menggarap yang terus menerus gitu. Nah, yang kedua ya memang kalau apa yang dilakukan BPN fatal ya. Dia harus bertanggung jawab. Ini ada kerugian ekonomi. Akibat yang dia tarik ini ada kerugian. Ini bapak-bapak Agus harus hitung kerugian rakyat. BPN harus diseret bertanggung jawab. Gitu. Karena ini bukan kebun yang tanpa begitu ya Pak? Diusahakan ya. Gitu. Kebun yang ditanam. Nanti itu disajikan. Ambil semua faktanya bahwa karena itu dokumen, data bapak-bapak untuk bisa memenangkan persoalan ini. Nah, ini administrasi. Karena kalau mau kita ke sini banyak lah saya sudah tunjukkan tadi itu. Kalau mau bilang apakah BPN ini berlaku adil dan sebagainya di tempat-tempat lain katanya tidak. Gitu. Tapi kalau dengan perusahaan dia bisa bilang bahwa ini misalnya mau dibatalkan harus perintah pengadilan dong. Ya. Kenapa? Begitu ini bisa kau lakukan secara sendiri sepihak. Tapi kalau dengan hak guna usaha dengan corporate kau minta perintah pengadilan. Kan di situ masalahnya. Kenapa kok tidak berlaku adil pada rakyat? Di mana kalau dia bertanya contohnya lagi kami dampingi sekarang lagi ngurus. Di Banggai, ketika diminta dibatalkan hak guna usaha itu karena ada sawah masyarakat, dia minta perintah pengadilan. Tapi kalau rakyat bisa dia lakukan. Gila deh. Jadi bapak-bapak saya sarankan. Nanti kalau apa yang bisa kami tempuh sama-sama nanti pasti Agus sudah sampaikan ke Pak Gubernur ya. Nanti pasti akan ada langkah-langkah, tapi kalau mau sejauh ini sebenarnya ada beberapa resolusi yang bisa ditempuh. Tadi saya barusan telepon Pak Kadishub untuk kira-kira solusinya bagaimana karena ini kawasan hutan. Ada solusinya. Salah satunya adalah dengan perhutanan sosial diajukan segera. Yang kedua lewat yang namanya tanah objek reforma. Memang harus dilepaskan dulu area itu. Di luar dari apa yang dilakukan BPN, silakan tetap ditempuh untuk dikejar dia. Tapi kalau dalam konteks resolusinya, ada jalan untuk ini bisa tetap di tangan, maksudnya haknya Bapak. Ini kan hanya berupa surat saja ini. Tapi kalau penguasaan penuh ke Bapak-Bapak kan itu lain soal Pak. Ya tuh. Mau di apa surat kalau tidak dikuasai? Ini kan tidak kita kuasai gitu. Nah, bentuk penguasaan itu untuk menjadi lebih kuat jalannya tersedia. Nanti Pak Amarta juga bisa sampaikan. Tadi Pak Amarta sudah bicara sama Pak Kadis untuk merespon kira resolusinya bagaimana. Kalau sembari lalu, walaupun ini memang belum masuk dengan kita secara penuh, saya tadi tanya soal bentuk penguasaan masyarakat memang ada menurut masyarakat dan tadi kalau ada foto kalau memang demikian seperti itu semua, itu kira-kira bagaimana? Pak Marta di bagian teknis kehutanan Pak ya, biasa di tim kami, biasa kalau untuk melihat kondisi kehutanan, apakah dulu memang masih penunjukan waktu ini ditetapkan, diterbitkan, atau sudah SK penetapan, karena berbeda kalau penunjukan dengan penetapan. Pak Marta, silakan Pak Marta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Ketua. Iya, silakan Pak Marta. Kebetulan kami tadi sudah ketemu. Oh iya. Kebetulan saya ditugaskan. Oh yang tadi di Kanwil. Oh silakan Pak Marta. Kebetulan sama saya. Nah, memang masalahnya adalah seperti ini. Kelalaian dari teman-teman di BPN menerbitkan SAM dalam kawasan hutan. Nah ini
ketika masalah ini terjadi, dan ini masalah ini tidak hanya di Sulawesi Tengah saja, tidak hanya di Tojo Una-Una saja, di kabupaten lain di seluruh Indonesia ada. Mekanismenya seperti apa penyelesaiannya? Ada, sudah dibuat nota kesepakatan MOU antara Menteri Kehutanan dengan Menteri ATR BPN untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan masalah seperti ini tidak bisa cepat mudah seperti membalikkan telapak tangan. Nah, itu saja. Jadi memang agak alot, jadi mesti sabar sedikit. Akan tetapi rumusan-rumusan masalah seperti ini sudah ada. Ketika sudah ada penyelesaian di sana, di sana seperti ini, itu bisa diambil contoh. Apakah bisa diselesaikan seperti itu di tempat-tempatnya Bapak? Dan kemudian ini sudah ditetapkan, kawasan ini sudah ditetapkan. Kemudian impor di Desa Tojo ya. Nah, kami belum mendapat lokusnya di mana, tapi begitu dibilang Desa Tojo, saya buka peta, ini memang ada Tora 2008. Nah, ini seperti begini sekarang. Kawasan hutan itu berubah seperti ini. Nah, sekarang ini ini yang terbaru, update yang terbaru seperti ini. Coba yang terbaru Pak. Oke. Seperti ini. Boleh kasih masuk admin? Admin, ya. Administrasi desa. Oke. Siapa itu PT Wira itu apa? Nah, ini Dia HTI. Desa Tojo. Ini. Ini Tojo. Bapak punya kampung ini. Ya, kurang lebih di sini kan? Nah. Boleh ke Citra juga Pak. Masukkan Citra. Ke Citra. Ini kebetulan ada update Citra ini. Kita lihat ya Bapak peta 4 ini. Oke. Nah, ini kurang lebih ini Citra masih 2000 Citra ini 2019. Gelap. Belum update ya. Update. Oke. Tapi ini Nah, inilah penampakannya Citra 2016 ini. Udah banyak kebun-kebun memang di sini. Nah, ini. Nah, ini kawasan hutan ini sudah dibuka oleh masyarakat. Ini seperti ini penampakannya. Kebun-kebun masyarakat sudah di sini. Adapun Wana Rindang Lestari. Wah, Wana Rindang Lestari. coba kasih masuk izinnya. Saya kita overlay ke dalam situ. Ke Tora itu masuk nggak di Tora? Jangan-jangan dia tidak. Masuk di Tora. Kalau Yayasan Kumi kelihatan semua ya Pak. Ya dia update dia. Dia update. Kemarin jadi kemarin kita diskusi sampai pihaknya buruh dia tahu semua tanya di mana. Iya oleh hama dia punya peta itu deh. Gila. Ada dia punya time series kok. Tapi dia stres sama yang Andika dikasih magang di Brasil. Sekarang jadi konsultan tambang punya. Dia punya real time kawasan hutan dia. Nah, inilah Wana Rindang Lestari itu yang ini. Oh, mana dia Pak? Bisa dikeringakan ini Pak, keluar. Supaya Sabar, kalau di pengadilan saya Pak, ini jadi bukti semua ini Pak. Oh, gila. Yang belang-belang hitam ini. Nih. Tora kita di mana? Hah? Tora kita di mana? Tora yang tadi kawasan itu ini.
bersisian, jangan-jangan bersebelahan. Memang di dalam arealnya ini. Nah, SK 510 2014 yang mana ini? Nah, ini. Ini. Areal kerja ya. Pada areal kerja. Yang tora itu yang kuning ya, Pak? Ya. Yang tora kuning ya? Tora bukan, ini Tora. Kita dikasih agak lain itu Yang ini. Nah, ini. Ah, oke. Ini Tora. Berarti memang di dalam. Iya. Karena memang sudah dalam perusahaan memang Dia dikeluarkan tora, mungkin saja dia tidak memanfaatkan dengan durasi waktu dan lain sebagainya, kan bisa jadi tora dilepaskan di situ. Cuma sekarang peta bidangnya bapak-bapak di mana? Nah, di sini, Pak. Saya mau Iya, jelaskan coba. dulu ya. Karena ada satu pegangan saya, Pak. Ini Sungai Todo ini. Ini Morowali Utara. Ini. Morowali ini. Ini dia. Nah, jadi ini Sungai Todo ini. Ini Sungai Masologi. Ah, ini Pancumatan saya tadi. Jadi di sini Ibu, di sini Diperkirakan. iya, di sini kalau kebun masyarakat semua yang dikuasai sebelum Indonesia merdeka. Ini yang diambil jadi Nah, maksud saya kalau diperkirakan bidang tanah yang SIM itu yang mana? Yang arsiran itu. Oh, berarti tora ini memang dikasih keluar. iya memang dikasih keluar di Tora. Jadi Ibu, ini dari sungai di mana tadi yang mana yang kuning tadi? Ya. Kembali ke seperti ini, Pak. Ya. Yang kuning. Berapa luas toranya? Tidak ada saling menutupi kita di sini. Cocok. Nah, ini Ibu, ini yang sebenarnya tora ini Ibu, di sini dia tora ini, di sini. Cuma karena kemarin tora itu tora satu ini Ibu di sini, karena kemarin dicek ini karena kawasan, maka dikasih pilih di sini dia. Itu sampai tanah 1 sampai tanah 2. Di situ Ibu. Kenapa tora bisa masuk di wilayah masyarakat? Itu yang heran. Tora ini Ibu, kalau apa yang ratusan tahun di dalamnya Bu, kenapa bisa jadi? Nah di sini, Bu. Di sini. Kenapa bisa jadi? Nah sementara dari Sungai Masologi itu Ibu, ini dari Sungai Masologi ini, dari jembatan Masologi hanya 500 meter sudah ada kawasan Bu. Kawasan URL. Ya, dari Sungai Todo ini tadi Bu, ini hanya 1.200 meter sudah kawasan perusahaan. Jadi sebagai kecil ini Bu, ya kalau macam 100%, kurang 25% miliknya masyarakat yang tidak dikuasai oleh perusahaan. Dan kan masuk kemana? Ini sebenarnya saya bilang tadi saya melihat kehutanan. Ini kesalahan dari kehutanan sebenarnya Pak. Iya. Saya pernah ambil dengan humasnya perusahaan. Dia bilang, dia bilang, yang kasih akan ini peta ini bilang lahan ini bilang adalah kehutanan. Iya Pak Kris. Dia sekarang di pabrik kerja saya. Ya, di Pak Kris Pak. Aku ambil di rumah saya Pak. Hari Jumat Pak tadi. Iya. Ada Pak Kris di sana Pak, kehutanan. Siapa Pak Kris? Saya tidak tahu. UPT mungkin sana ya? Bukan kehutanan Pak Kris. Dari humas perusahaan Bisa URL. kata bumi ADR kan bumi ADR apa lihat tuh SIM-nya semua petak-petak SIM-nya ke bumi Coba kita ADR. lihat dulu. Ya, saya lihat. ADR kan apa lihat Nanti dibantu coba. Nanti kita lihat apakah memang di tora situ. Kalau di tora situ mestinya kenapa mesti dibatalkan? Ya, Kan Mungkin begitu, Pak. Bapak belum paham apa ya. Tora itu maksud tanah objek reforma agraria itu maksudnya adalah program pemerintah Masyarakat. untuk ketika kebun-kebun masyarakat di dalam kawasan hutan itu dikasih keluar. Ya. Itu maksudnya Tora. Tora. Iya, kenapa bisa jadi di sini? Tora ini Bapak tadi kenapa bisa jadi di sini? Ya, kan di dalam. Di luar toh. Maaf dulu. Tidak. Maaf, Iya. Ini tora ini tidak pernah diolah oleh masyarakat ini Pak. Iya, sampai hari ini tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa dimasukkan di kawasan Tidak pernah masyarakat. Ini tidak pernah kenapa ini Tora ini tidak pernah? Oke. Maksudnya biasa kalau Eva tuh Bapak-bapak, begitu. Bisa. Nanti poinnya jelas kan? maksudnya ketika ditetapkan menjadi tanah objek reforma agraria atau tora itu bukan berada di kebun-kebun masyarakat. Bukan Bu. Justru berada di
Di luar kawasan, di luar kebun masyarakat, di atasnya. Harusnya memang Tora itu keluar di kebun-kebun masyarakat. Seperti tadi Pak Marta bilang. Tidak dalam kawasan. Memang harus dalam kawasan. Memang kan begini. Kan begini toh, bapak-bapak punya itu masih dalam klaim kebun masyarakat itu. Begini supaya kebun masyarakat itu masih dalam kawasan hutan. Oke, kebun ya. Kebun yang secara nyata. Secara nyata, kebun secara nyata, bapak-bapak itu dikuasai dan seterusnya berada di dalam status kawasan hutan menurut negara. Ya, betul. Oke, harusnya Tora itu dilaksanakan di situ. Ya. Betul. Nah, tapi ternyata betul ada Tora dikeluarkan di dalam kawasan hutan, tetapi bukan di kebun-kebun. Ya. Ya, ini memang ini banyak kasusnya terjadi di sini itu banyak yang begini nih. Memang Justru harusnya di kebun masyarakat dikasih keluar Tora itu. kami keliru dengan lahan Tora itu. Keliru itu orang tidak tahu. Iya. Bapak kehutanan, coba kembali yang kuning tadi. Iya, yang kuning tadi. Ya perlu saya mau bertanya, ini arealnya WRL ini? Ya. Ya. Berarti ini kawasan hutan. Ya. Ya. Jadi perlu Ibu ketahui, yang dibatalkan sertifikat itu bukan di kawasan, tapi yang berada di arealnya WRL. Yang kuning-kuning. Kawasan hutan juga. Kawasan Maupun di sini maupun sebelah sana. Artinya yang dikuasai oleh WRL. Iya. Berarti WRL kuasai kawasan WRL produksi tetap. kuasai kawasan hutan. Kawasan produksi tetap. Memang WRL kuasai kawasan hutan produksi tetap Ya, ini, silakan. yang kuning ini. Artinya saya mau bilang, berarti ini WRL. Ya. Pembatalan sertifikat. Andai tidak ada WRL, berarti sertifikat itu tidak batal. Iya. Kebatal. Karena ada di dalam sini. Sertifikat Gimana, ada gimana? di kawasan sipil. Iya. Ini kan arealnya WRL. Ya. Kebun masyarakat yang dibatalkan sertifikatnya berada di arealnya WRL. Berarti kalau tidak ada WRL, sertifikat itu kemungkinan besar tidak ditarik. Iya. Jadi batal. Iya. Karena berada di sini. Bukan di sini. Tidak. Belum tentu. Ini justifikasi pertamanya adalah kawasan hutan, Ya, bukan WRL. Silakan. Iya, Bukan WRL. Iya, makanya tadi itu Bapak bilang justifikasi pertamanya ini kawasan hutan. Iya. Lantaran ada ini WRL, dalam sertifikat dibatalkan. Tidak. Bagaimana justifikasinya kan? Tidak. Justifikasi pertama, sertifikat ini berada dalam kawasan hutan. Iya. Itu yang pertama. Adapun ini WRL ini belakangan ditahu. Ah, berarti yang salah sertifikat itu WRL. Kan WRL belakangan yang masuk. Kan di sini ada di yang ditani itu 2013. Kan ini 2019 ini toh. Ini perkara Pak dari 7 tahun lalu. Bukan baru-baru ini. Izinnya WRL 2018. 2018. 2019. Sertifikat itu ada yang 2013. Berarti duluan sertifikat daripada WRL. Oke?